Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Kurnianti dengan NPM CA20110320 di kelas A20420DB. Sebelum ke pembahasan intinya tentang bab yang ingin saya bahas, kita harus perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pemberdayaan masyarakat itu? Jadi pemberdayaan masyarakat itu secara intinya bahwa suatu lembaga pemerintah atau instansi lembaga pemerintah itu memberikan suatu hal untuk memperdayakan masyarakatnya. Jadi masyarakat yang tadinya nggak berdaya, jadi mampu berdaya untuk melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Dari 14 chapter, saya memilih chapter 8. Ada dua pokok pembahasan di sini. Yang pertama itu ada penerima manfaatnya. Yang kedua, lalu nih, ada fasilitator pemberdayaan masyarakat. Sekarang kita ngebahas tentang pokok pertama dulu ya, yaitu penerimaan manfaat. Kita lihat nih dari foto di samping ini, penerima manfaat berarti siapa? Masyarakatnya, betul. Menurut Mardikanto tahun 1996 mengganti istilah sasaran penyuluhan menjadi istilah penerima manfaat atau PM. Jadi sebelumnya itu nama penerima manfaat adalah sasaran penyuluhan. Seperti itu. Lalu objek penerima manfaat atau PM ini adalah nih masyarakatnya. Yang utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat termarginalkan yang nggak terjangkau gitu atau lebih ke pelosok lah. Ternyata ada perbedaannya loh antara PM dan sasaran penyuluhan. Jadi kalau misalnya saat itu masyarakat ditempatkan sebagai sasaran penyuluhan, masyarakat tidak punya pilihan nih atau tidak punya kesempatan untuk menawar setiap materi yang disampaikan selain harus menerima dan mengikuti saja. Sedangkan kalau penerima manfaat itu memiliki posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima ataupun untuk menolak inovasi yang disampaikan oleh fasilitator. Karena penerima manfaat di sini tidak berada pada posisi di bawah penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan dalam kedudukan yang setara dari fasilitator, bahkan bisa lebih tinggi dari fasilitator. Sifatnya itu bukan vertikal nih, vertikal atau penyuluh menggurui penerima manfaat. Masyarakat hanya nerima aja kayak oh iya saya akan ngejalanin, saya akan ini, saya akan seperti itu. Melainkan proses belajar bersama yang partisipatif. Antara masyarakat dan penyuluhnya atau fasilitatornya itu saling bertukar dialog, saling bertukar pikiran. Bagusnya tuh kayak gini loh di desa saya, karena kan yang ngebutuhin masyarakatnya ya, dan fasilitatornya itu hanya memberikan ide nih, bagusnya kayak gini nih, tapi cocok nggak ya sama sama masyarakat yang ada di desa. Sekarang kita ngebahas tentang ragam penerima manfaat. Nah, kalau sebagai pelaku utama ya tentunya yaitu warga dan masyarakatnya dong, dan keluarga sebagai penerima manfaat. Nah, perannya apa sih? Perannya itu untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada penentu kebijakan. Nah, penentu kebijakan itu adalah aparat birokrasi, sebagai tugasnya adalah perencana, pelaksanaan, dan pengendalian. Lalu bisa juga nih elit masyarakat mulai dari desa sebagai pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan. Nah, lalu yang terakhir nih ada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini terdiri dari ada peneliti atau akademisi, aktivis atau lembaga swadaya masyarakat atau disingkat dengan LSM. Terus ada tokoh masyarakat. Lalu yang terakhir ada budayawan atau kayak artis influencer lah. Tugasnya itu ya sebagai pendukung aja untuk memperlancar kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya di sini ada karakter penerima manfaat. Karakter PM-nya ini atau karakter masyarakatnya ini tuh sebenarnya ada 4. Karakter yang pertama itu karakter pribadi. Karakter pribadi itu dari orangnya sendiri tentunya. Contohnya seperti jenis kelamin, umur, suku, agama, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada status sosial ekonomi ini, kayak tingkat pendidikannya, tingkat pendapatannya, keterlibatannya dalam kelompok masyarakat seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada perilaku keinovatifan yang terdiri dari perintis, pelopor, penganut dini, penganut lambat, pokok masyarakat yang tidak mau berubah. Terus yang terakhir itu adalah moral ekonomi masyarakat,
yang dapat dibedakan menjadi dua moral, yaitu moral subsistensi dan moral rasionalitas. Pokok bahasan kedua yaitu penyuluh atau fasilitator, teman-teman. Jadi kegiatan pemberdayaan ini kalau misalnya nggak ada fasilitatornya itu nggak akan berjalan, karena kan dia ingin memberdayakan masyarakat. Menurut LIPI tahun 1985 dan Roger tahun 1983 menyebutnya sebagai agen perubahan atau change agent, yaitu seorang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Setelah kita tahu sebenarnya siapa sih penyuluh dan fasilitator ini, saya ingin membahas tentang peran penyuluh ini sendiri, peran penyuluh atau fasilitator ini sendiri. Nah, sebenarnya ada dua peran. Peran yang pertama yaitu menyampaikan inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaat. Peran yang kedua, dia tuh sebagai jembatan. Nah, yang pertama ini tadi PM-nya nih, orangnya, PM-nya, masyarakatnya. Nah, fasilitator ini dia yang nyalurin inovasi atau apapun itu ke masyarakatnya. Jadi di sini ada lembaga pemerintah, lalu di sini dia sebagai jembatan atau dia letaknya fasilitator, yang di sini adalah masyarakatnya, penerima manfaatnya gitu. Jadi inilah dua peran dari penyuluh atau fasilitator. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran penyuluh menurut para ahli. Kalau menurut Levin, perannya tuh apa sih? Perannya itu ada 3 nih. Pencairan diri dengan penerima manfaat, lalu menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Jadi menggerakkannya kayak apa sih? Menggerakkan itu seperti memberi semangat gitu. Dia juga ikut serta untuk melakukan hal tersebut, bukan hanya berbicara saja atau hanya menyampaikan ide saja, tapi ikut serta dalam aktivitas kegiatan pemberdayaan tersebut gitu. Jadi masyarakat atau penerima manfaat sendiri juga merasakan kayak, oh iya, dia aja semangat loh melakukan pemberdayaan untuk kami, jadi kami juga ingin melakukan hal tersebut. Lalu pemantapan hubungan dengan masyarakat, dengan penerima manfaat. Sedangkan peran penyuluh menurut oleh Lipit itu ada 3 juga nih. Yang pertama, pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan. Yang kedua, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu memantapkan hubungan dengan masyarakat penerima manfaat. Ternyata isinya pun sama. Jadi yang membedakan hanya di poin pertama, yaitu kalau menurut Levin adalah pencairan diri, kalau menurut oleh Lipit itu adalah pengembangan kebutuhannya. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang kualifikasi penyuluh fasilitator. Apa sih yang harus ada dalam diri penyuluh itu sendiri gitu. Selaras dengan peran yang dimainkan oleh penyuluh atau fasilitator, Berlo mengatakan nih, ada 4 kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh atau fasilitator. Ada 4. Yang pertama, kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, hal ini tidak hanya terbatas pada kemampuan memilih inovasi atau memilih dan menggunakan media komunikasi yang efektif, tapi menggunakan metode pemberdayaan manusia yang efektif dan penggunaan alat yang murah. Selanjutnya, yang kedua, sikap penyuluh atau fasilitator. Sikap penyuluh atau fasilitator ini harus menghayati dan bangga terhadap profesinya, meyakinkan bahwa inovasi yang disampaikan itu telah teruji, menyukai dan mencintai masyarakat penerima manfaat. Jadi dia dalam dirinya itu harus bangga nih, jadi nggak kayak, aduh ngapain sih kerja jadi fasilitator, capek deh. Nah, dia tuh harus bangga, dia harus yakin apa inovasi yang diberikan itu akan berhasil kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia senang akan pekerjaannya, maka pemberdayaan kepada masyarakat pun akan sampai dengan mudah gitu. Yang ketiga itu ada kemampuan pengetahuan penyuluh atau fasilitator sendiri. Terus latar belakangnya nih dan keadaan masyarakat penerima manfaat yang menyangkut perilaku, nilai-nilai sosial budaya,
keadaan alam, kebutuhan nyata yang diperlukan. Terus segala sesuatu yang sering kali menyebabkan warga masyarakat itu suka atau tidak, itu menghendaki terjadinya perubahan. Nah, yang terakhir itu ada karakteristik sosial budaya dari penyuluh fasilitator itu sendiri. Keadaan latar belakang sosial budaya seperti bahasa, agama, kebiasaan itu seringkali lebih banyak menentukan keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan. Karena penyuluh atau fasilitator yang baik sejauh mungkin harus memiliki latar belakang sosial budaya yang sesuai dengan masyarakat penerima manfaat. Maka nggak banyak fasilitator atau penyuluh itu berasal dari daerah yang sama gitu. Jadi ketika kita membahas suatu kegiatan pemberdayaannya, itu bisa lebih nyambung dan lebih nangkep kalau gitu, karena itu akan mempermudah terjadinya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Selanjutnya, saya ingin membahas rumusan kualifikasi penyuluhan atau fasilitator yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri bersama British Council tahun 2009. Hal ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok kompetensi umum, yaitu membangun relasi sosial, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat, terus menyadarkan kebutuhan masyarakat, lalu melaksanakan fasilitas pembelajaran, meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan, dan terakhir dapat membangun visi dan kepemimpinan. Selanjutnya ada kelompok kompetensi inti. Nah, kelompok kompetensi inti isinya apa aja sih? Ada membangun jejaring dan kemitraan, terus ada membangun modal sosial, lalu membangun kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, memperkuat posisi tawar, merancang perubahan, mendesain proses pembelajarannya seperti apa agar lebih mudah gitu, sama-sama menangkap pembelajaran kayak gimana caranya, menyiapkan kader penerima manfaatnya, terus ada mengembangkan kemandirian masyarakatnya, meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan, terus mengelola konflik serta mengembangkan sistem sanksi. Ada kompetensi yang ketiga, yaitu kelompok kompetensi khusus. Nah, ini 50-50 nih, 50%, 50%. Yaitu mengembangkan dan memfasilitasi. Sama, yaitu mengembangkan ide metode produk di bidang sektor kegiatan. Nah, sedangkan yang satunya itu memfasilitasi penerapan ide metode produk baru di bidang sektor atau kegiatan. Selanjutnya ada persiapan penyuluh fasilitator. Tentunya jadi fasilitator atau penyuluh itu nggak ucuk-ucuk, nggak tiba-tiba itu kita jadi penyuluh gitu, jadi fasilitator, atau enggak saya mau jadi penyuluh, saya mau jadi fasilitator aja gitu, itu nggak bisa. Kita harus melewati berbagai persiapan. Ada beberapa persiapan yang harus disiapkan dulu lah sebelum menjadi penyuluh atau fasilitator. Yang pertama nih, persiapan kepribadian, yaitu yang ada di dalam diri. Nah, menurut Lipit nih tahun 1958 secara tegas menyatakan bahwa keberhasilan seorang penyuluh atau fasilitator sangat ditentukan oleh kepribadian diri fasilitator itu sendiri. Nah, adapun di sini nih kepribadian yang dituntut adalah penampilannya. Penampilannya tentunya harus rapi, terus harus bersih, enak dipandang. Karena kalau misalnya kita nggak rapi nih, kita urak-urakan, datang tiba-tiba ucuk-ucuk, saya melakukan pemberdayaan, tapi masyarakat lihat, kok dia nggak rapi ya? Kok dia fasilitator kayak gini nih bentukannya kayak gitu. Yang kedua, atau kesediaan untuk bergaul. Jadi di sini walaupun dia introvert, dia harus bersedia untuk bergaul gitu. Karena nanti kan kita bakal ketemu dengan masyarakat banyak gitu, yang tentunya kita nggak mungkin cuma diem aja di pojokan atau kayak gimana. Kita harus bisa bergaul, harus bisa komunikasi, harus bisa ngobrol lah gitu intinya. Nah, terus selanjutnya itu mudah bergaul dan menyesuaikan diri sama yang tadi. Kalau yang tadi kan sedia nih, masih sedia. Nah, sekarang harus mudah gitu. Kalau misalnya kita juga tertahan dalam diri kita, udahlah diem aja biar teman saya aja yang jelasin, itu kan juga nggak bisa kan. Terus dapat meyakinkan masyarakat, maksudnya bisa berkata dengan baik atau memberikan informasi yang dengan baik, kayak misalnya, Bu, Pak, kalau misalnya kita ngelakuin
Kalau misalnya kita melakukan kegiatan pemberdayaan ini, masyarakat bakal lebih mudah loh, masyarakat bakal lebih tenang atau ada kemajuan dalam desa ini kayak gitu. Nah, yang terakhir itu kesiapan dan kesediaan untuk membantu masyarakat penerima manfaat. Jadi kita harus punya siap mental dulu, siap diri dulu untuk ngebantu, karena di sana pasti kita bakal ketemu banyak orang, bakal ketemu hal baru, bakal ketemu hal-hal yang bikin kaget tentunya. Jadi kita harus punya mental dulu, mental dan pikirannya itu harus seimbang, harus sama, jangan kayak di mentalnya udah oke, tapi di pikirannya bisa nggak ya, kayak gitu. Yang kedua adalah persiapan kajian lapangan, itu dengan melakukan upaya pengenalan karakteristik wilayah kerja dan inventarisasi hasil penelitian atau kajian yang pernah dilakukan dengan mempelajari data sekunder atau melalui kumpulan data primer. Jadi setelah kita udah siap diri kita juga harus tahu nih, kita kan bakal terjun langsung ke lapangan. Nah, kita juga harus tahu tempatnya kayak gimana. Yang ketiga itu adalah persiapan untuk belajar. Nah, selaras dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, setiap penyuluh atau fasilitator itu perlu menambah ilmu pengetahuan belajar. Tanpa kesediaan belajar, mustahil dapat mengajarkan atau menganalisa penerima manfaat. Oleh sebab itu, seorang penyuluh atau fasilitator harus rajin. Terus dengan cara berkomunikasi dengan lembaga penelitian dan sumber-sumber informasi di jaring internet, terus mengikuti pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, lalu mengikuti simposium, seminar, lokal karya, pertemuan, teknis, dan lain sebagainya. Yang keempat, persiapan perlengkapan penyuluh atau memfasilitasi. Penyuluh atau fasilitator harus mampu menyediakan dan menggunakan beragam alat peraga dengan belajar membuat alat bantu dan alat peraganya, dikarenakan seringkali penyuluh atau fasilitator menghadapi kendala biaya untuk menyediakan perlengkapan. Di sini tuh ide kreativitas di penyuluh atau fasilitator ini sangat amat dilatih dan diasah seperti itu. Selanjutnya ini kunci keberhasilan seorang penyuluh atau fasilitator. Roberts tahun 1983 mengemukakan nih, adanya dua hal yang menentukan keberhasilan seorang penyuluh atau fasilitator. Yang pertama itu ada kemauan dan kemampuan penyuluh atau fasilitator menjalin hubungan dengan masyarakat penerima manfaat. Yang kedua itu kemauan dan kemampuan penyuluh atau fasilitator menjadi perantara dengan sumber inovasi. Dalam arti menjadi perantara, untuk menjadi perantara itu apa sih? Yaitu berapa jauh nih penyuluh atau fasilitator masyarakat dapat meyakinkan bahwa inovasi yang ditawarkan oleh kami itu memiliki arti bagi kepentingan masyarakat di desa ini. Jadi seorang fasilitator atau penyuluh itu dia itu dapat berpikir dengan pola pikir pemerintah. Jadi pemerintah itu melakukan segala kegiatan tentunya untuk masyarakat kan. Jadi seorang penyuluh atau fasilitator harus memiliki pemikiran seperti itu. Dia melakukan pemberdayaan masyarakat ya untuk masyarakatnya sendiri gitu. Dan dia tidak bekerja untuk menurut pola pikir sendiri. Jadi kayak misalnya dia egois, kayak ini buat kepentingan politiknya dia juga misalnya. Jadi itulah dua hal yang menentukan nih keberhasilan seorang penyuluh atau fasilitator dalam memberikan pemberdayaan masyarakat di suatu daerah. Sampai di sini penjelasan tentang pemberdayaan masyarakat dengan dua pokok pembahasan. Yang pertama itu tadi penerima manfaat, yaitu masyarakat, dan yang kedua itu penyuluh atau fasilitator. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Intan Kurnianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.